Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari Sorban Umat kembali mengudara di Radio JIC 107.7 di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center pada hari ini Jumat. Mari sama-sama kita awali dengan saling berdoa sesama kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kondisi saat ini ternyata kesehatan mudah terasa sekali bahwa kesehatan itu sangat mahal sekali. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka bagaimana menjaganya? Tentunya Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah itu bagaimana menjaga diri kita, terutama dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda alam Rasulullah SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku pengikutnya yang kita upayakan untuk selalu istiqomah hingga akhir kehidupan kita. Baik mitra JIC di mana saja antum berada, alhamdulillah pada Jumat kali ini 20 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Juli 2021, kita mengundang narasumber yang luar biasa buat kami ya, yang biasa disapa dengan Kang Uje, Ustadz Jainal ya. Beliau seorang pengusaha yang baru saja selesai menunaikan tugasnya di sebuah perusahaan Astra Internasional. Ya. Gaya motor. Gaya motor. Ya. Dan sebelumnya kami sudah mengundang beliau tentang manusia dalam pandangan Islam. Namun untuk sesi ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang diri kita, tentang manusia pula. Namun manusia-manusia yang terbaik dalam pandangan Islam. Karena dalam pandangan umum di sosial masyarakat, manusia yang terbaik itu diukurnya kadang-kadang dengan materi, Ustaz. Kadang-kadang juga dengan status sosialnya. Nah, bagaimana Islam memandang orang-orang, manusia-manusia yang terbaik? Nah, untuk itu kepada mitra JIC di mana saja antum berada, mari sama-sama kita simak, dan apabila ada yang ingin diperjelas, dipertanyakan, silakan nanti saya kirim link Facebooknya. Dan untuk itu kepada Al-Mukarram Ustadz Jainal Arifin, seorang pengusaha pengusaha kopi ya, sebagai owner ya. Iya. Masya Allah. Ya, tapi kita sekarang nggak ngomongin kopi, Ustadz. Iya. Ngomongin kopi di kafe aja. Ngomongin kopi ke kafe ya. Oh iya. Tafadhol Ustadz, pencerahannya, penjelasan tentang bagaimana menjadi manusia terbaik menurut dalam pandangan Islam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Hasan yang telah mengundang kami. Begitu juga seluruh manajemen JIC yang telah mengadakan acara ini. Yang walaupun ini dalam suatu acara radio, mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita dalam dalam membangun peradaban Islam. Amin. Karena sesuai dengan moto dari radio kita ini, yaitu membangun peradaban Islam. Yeah. Baik, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syukurnya tak pernah henti dan tak pernah cuti. Karena Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan berbagai nikmat kepada kita, juga tak pernah henti dan tak pernah cuti. Yeah. Sehingga kita mesti bersyukur dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketahuilah mitra JIC semua bahwa
Maka hakikat cinta kita kepada beliau bukan hanya kita fasih membaca salawat tersebut atau berkali-kali dalam sehari kita membaca tersebut, bahwa kecintaan kita kepada beliau itu dengan cara kita tidak boleh lagi mengais-ngais lagi, mencari-cari lagi suri tauladan, kecuali suri tauladan yang beliau berikan kepada kita. Karena Allah sendiri berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri beliau ada contoh yang baik bagi kita semua. Menarik sekali. Ini pandangan membahas judulnya dengan temanya manusia menurut pandangan Islam. Tentunya kalau menurut pandangan Islam itu kita tidak lepas dari koridor yang ada, yaitu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Koridornya itu, tidak ada yang lain. Tadi sudah disinggung bahwa pandangan manusia yang terbaik dari pandangan umum suatu kekeliruan. Yaitu bahwa manusia terbaik itu dipandang dengan kesuksesan materinya. Baik itu dia menjadi jabatan tinggi, harta yang berlipat-lipat di deposito, atau dengan investasi emas yang banyak dan sebagainya. Itu pandangan yang keliru, pandangan umum. Tapi menurut pandangan Islam, itu kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairal ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh kalian itu adalah manusia yang terbaik yang telah aku ciptakan kepada Allah. Tentunya pekerjaan manusia yang terbaik itu bukan dipandang dari sisi materi di dalam ayat tersebut, tapi manusia terbaik itu adalah yang ta'muruna bil ma'ruf. Yaitu selalu mendengungkan atau mengajak ke dalam kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu mengajak melarang orang untuk mencegah kemungkaran. Dan landasannya adalah itu wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Mengajak kebaikan dan mencegah keburukan kalau tidak dilandasi dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah, maka itu sia-sia, tidak bernilai. Itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis mengatakan bahwa manusia yang terbaik adalah khairukum ta'alamu bil Quran wa 'alamahu. Yaitu sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengamalkannya. Artinya yang mendakwakannya Al-Quran tersebut. Itu menurut hadis. Ada lagi hadis yang kedua bahwa khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah man yanfa'un nas, siapa yang berguna bagi manusia. Itu menurut hadis yang ketiga. Ada hadis yang nomor 3, yang ketiga adalah itu artinya bahwa aku adalah yang terbaik di dalam keluargaku, gitu kan. Wa ana khairu li ahlihi, dan saya adalah yang terbaik dalam keluarganya. Artinya manusia yang terbaik dari tingkatan itu, pertama dia juga terbaik dari sisi keluarganya dulu. Baru dia meningkat kepada menjadi yang terbaik ke masyarakat dan pada umumnya manusia. Itu menurut hadis dan Al-Quran. Demikian, mungkin nanti bisa ditambah dalam diskusi-diskusi yang berikutnya. Siap. Ya. Demikian. Jadi justru keliru ya dalam pandangan umum saat dilihat bahwa manusia itu dia terbaik karena dilihat hartanya atau jabatannya atau di lingkungan pokoknya. Padahal di hadapan Allah yang terbaik buat adalah dia mengajak manusia dari keburukan kepada kebaikan, dilandasi dengan keimanan. Yang tadi Ustadz bacakan Quran surat Al-Imran ayat 110. Ya. Nah, namun gimana merealisasikannya itu, Ustadz? Sebab kan kita juga mau ngasih tahu ke orang, kadang-kadang ada orang yang kayaknya dia lebih tahu tuh. Kita mau ngasih tahu, dia kan udah kayaknya, jadi mau ngasih taunya gimana gitu ya, biar kita juga menjadi orang terbaik dengan tadi landasan iman, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Juga bagaimana Rasulullah sampaikan dengan mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya dan mendakwahinya. Tadi yang Ustaz sampaikan, namun realisasiannya
palingnya yang sederhana buat kita ini Ustaz, terutama buat saya, buat keluarga gimana? Sangat sederhana sebenarnya. Ada suatu kisah di zaman tabi'in itu, tatkala ada seorang ulama yang itikaf, memang itikaf itu muridnya, murid dari seorang guru ya. Dia itikaf, cuma dilarang oleh gurunya, karena gurunya mau kalau dalam versi sekarang mau bagi-bagi keberkahan dalam Jumat berkah misalkan begitu, beserta murid yang lain. Ditanya siapa murid yang satu lagi, enggak, dia lagi mau itikaf. Maka suruh panggil dia begitu kan. Diterangkan bahwa kita berguna bagi seseorang satu hari aja itu lebih baik dari 30 hari kita itikaf di masjid. Begitu. Saat beritikaf Iya, saat beritikaf. Kita kan itikafnya juga nggak sesuai dengan yang dicontohkan. Itikaf kita mungkin kebanyakan satu malam di masjid, besok pulang gitu kan. Nggak 10 hari terakhir. Kalau sahabat-sahabat dan tabi'in itu 10 hari. Itu kalau kita melakukan kebaikan apa aja yang berguna bagi masyarakat, itu sama dengan kita itikaf selama 30 hari. Full gitu. Contoh misalkan, sekarang kan lagi tren nih bagi-bagi sembako, bagi-bagi berkah Jumat karena kondisi pandemi gini kan. Iya. Itu kalau kita lakukan bersama-sama, baik dengan yayasan dan lain sebagainya, apalagi yayasan umatan wasaton ya, ada lembaga sosialnya, itu sangat bermanfaat dan nilainya lebih dari ibadah itikaf selama 30 hari. Iya. Berarti yang amalan di antara amalan-amalan yang mesti kita tunaikan yang lebih baik adalah amalan yang bermanfaat buat orang lain. Seperti tadi Ustaz contohkan memberi makan terus juga bersilaturahim juga ya. Sebagainya. Nah, saya juga tadi sempat dengerin Ustaz, Nabi Musa alaihissalam diberitahukan tentang amalan yang terbaik. Apakah sholat untuk dirimu? Iya. Apakah puasa untuk dirimu? Ternyata salah satunya ada yang terbaik, bersedekah. Ya. Nah, kenapa? Karena sedekah itu dapat dirasakan langsung juga manfaatnya buat orang lain. Sendiri. Masya Allah. Itulah yang kelanjutan cerita bahwa diterangkan si murid itu bahwa kamu beribadah itikaf 30 hari itu buat kamu, ya kan? Buat kamu sendiri. Tapi kita melakukan kebaikan kepada orang lain satu hari bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Baru dia sadar, dapat dari keterangan dari gurunya tersebut. Jadi kita itu seakan-akan terjebak kepada kesolehan individual daripada kesolehan sosial. Padahal kesolehan sosial itu lebih berharga daripada kesolehan individual begitu. Jadi harus juga soleh juga gitu kepada sosial dan lain sebagainya. Karena kan orang itu kalau ibarat pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading gitu. Ya, tapi orang meninggal itu meninggalkan kebaikan-kebaikan. Tentunya yang dilihat itu kebaikan kepada orang lain, bukan kebaikan untuk diri sendiri. Gitu aja. Ya, jadi nah, di antara saat kita memberikan kebaikan kepada orang lain, tadi Ustaz sampaikan Rasulullah dalam sabdanya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya serta mendakwahkannya. Berarti apakah ngaji itu atau ikut pengajian itu juga terbaik gitu? Salah satu proses untuk menjadi orang yang terbaik, ya gitu kan. Karena kan kalau kemarin kita bahas, kalau kita membuat produk itu pasti mengeluarkan blueprint-nya ya. Nah, kalau manusia kan diciptakan oleh Allah dan blueprint-nya itu ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Ya, salah satu menjadi yang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan ya kan. Maka kita harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan manusia yang terbaik adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, teman-teman. Ya, baik. Namun ternyata itu kadang Ustaz ada jadi bahan omongan, dia mah biar mau begini, dia mah gitu. Ya. Ada aja gitu saat ingin berbuat baik, dia mah artinya berarti saat berbuat itu adakah tantangan-tantangan yang harus dihadapi gitu? Ya, ada, itu sudah sunnatullah. Oh, sunnatullah. Apa sih ada tantangannya? Artinya memang sudah kepastian ya, harus ya.
Rasulullah juga banyak tantangannya. Keberhasilan dakwah Rasulullah itu bukan keberhasilan dakwah di mimbar, tapi keberhasilan dakwah dengan silaturahim, dakwah bilhal. Dan itu banyak tantangannya. Dan itu sudah sunatullah. Dan sunatullah itu akan berulang begitu. Iya. Ya minimal kita dicibir ya gitu kan, dicibir atau kalau bahasa di hater gitu kan ya, di hater bahwa paling ada tujuan tertentu nih dalam melakukan kebaikan-kebaikan begitu. Ya, jadi itu sudah sunatullah, pasti ada tantangan dan cobaan dan sebagainya. Ya, tadi kan juga saya jadi ingat bahwa itu harus dilandasi dengan iman. Ya. Nah, walaupun nanti ada saja yang mencibir, ada saja yang mempertanyakan, pokoknya luar biasa lah ya. Nah, untuk itu bagaimana biar saat kita menjalankannya itu nggak penuh dengan ketenangan gitu. Kadang-kadang akhirnya dicibir, nggak sanggup, nggak. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Jadi ada suatu, tadi saya baca bahwa tatkala kita melakukan sesuatu kebaikan, terus orang berkata kepada kita, terus kita menanggapinya, kita seperti di penjara nantinya, ada batasan-batasannya gitu. Ya, ada batasan-batasannya. Nah, ini ada suatu kisah di mana tatkala orang selalu mengikuti kata orang lain gitu. Ya. Misalkan ada suatu anak sama bapaknya ada keledainya begitu kan ya. Dia jalan terus tidak dinaikin keledainya, maka kata orang, ini kedua anak orang tua ini sangat bodoh sekali, ada keledai kenapa nggak ditumpangin. Nggak dinaikin. Akhirnya dia diskusi sama anaknya, udah kamu aja, anakku yang naik. Akhirnya ada lagi, anaknya nggak tahu diri nih, orang tuanya yang tua kenapa nggak ditaikin? Kira begitu. Itu cerita-cerita begitu menjadi bahwa kita itu tidak boleh mengikuti atau masukan atau cibiran-cibiran orang begitu. Kalau kita melakukan kebaikan ya karena Allah, tu'minuna billah, iman kepada Allah. Apakah dia mau ngomong jelek atau mau ngomong pujian ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Nah, sekarang Mitra Jaisi, jadi jelas lah ya bahwa saat kita berbuat kebaikan ternyata itu bukan tugas ustadz, bukan tugas ulama, tapi tugas kita semua sebagai manusia yang Allah sebut bisa jadi terbaik. Saat dia menunaikan apa yang Allah perintahkan dan tentunya juga meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, saat dia menjalankan perintahnya, itu perintahnya yang lebih bermanfaat bukan buat dirinya saja, tapi juga buat orang lain. Kan pada hakikatnya saat kita memberi tadi, bersedekah atau tadi bersilaturahim, itu pada hakikatnya juga buat kita kembali kepada kita kan Ustaz? Ya. Nah, sekarang saya tertarik dengan tadi keluarga kata Ustaz tadi. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang baik dengan keluarganya. Ya. Terkadang seorang Ustadz lah Ustadz ya, para Ustadz nih. Ya. Sibuk ceramah di luar. Untuk saya bukan Ustadz ya, Kang Uje. Ustadz kan Kang Uje. Uje kan Ustadz Jenal. Nah, terkadang lupa dengan di rumahnya gitu. Dia punya tanggung jawab di luar sebagai ustadz, harus mengajar kepada tanggung jawab dia lah. Tapi ternyata, nah bagaimana ini mensiasatinya nih Ustadz? Agar para guru-guru kita juga, atau siapapun lah ya, terkadang dia sibuk di luar, bahwa ada yang terdekat tadi, harusnya terbaik tadi. Gimana tuh? Ya ini suatu dilema ya. Tatkala dakwah kan gini kata Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah. Ya kan? Yeah. Tidak ada pekerjaan yang paling baik kecuali dakwah ilallah. Wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Wa innani minal muslimin. Jadi dakwahnya itu harus kembalikan kepada tujuan semula, bahwa dakwah itu da'a ilallah. Bukan karena mencari yang lain gitu. Iya. Nah, da'a ilallah itu yang terbaik dulu, yang step-stepnya menurut sejarah Rasulullah yaitu keluarga dulu, benerin gitu loh. Diri kita menjadi syaksiyah ya thayyibah. Baru masuk kepada fase berikut namanya usrah thayyibah. Keluarga-keluarga yang baik. Kalau bagaimana mungkin kita akan mendakwakan orang lain sementara anak dan istri kita
tidak tersentuh oleh dakwah kita? Itu pertanyaan. Jadi dakwahnya mesti dikembalikan kepada orisinilitas atau dakwah Rasul, step-stepnya dari dirinya, keluarganya, baru masyarakatnya. Ini kan enggak, kembali kebanyakan kita keliru bahwa kita mendakwakan masyarakat supaya sadar akan keislaman, sementara anak dan keluarganya tidak tersentuh oleh dakwah kita. Akhirnya banyak cerita-cerita di media-media sosial bahwa anaknya Ustadz begini loh, anaknya ini begini loh, dan sebagainya. Ya. Berarti kuncinya salah satunya melihat pola dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Berawal dari dirinya, keluarganya, keluarga, baru masyarakat. Tahapannya ya, gitu ya. Iya, bagaimana dakwah Rasulullah terhadap Khadijah, lingkungan sekitarnya, ponakannya, Sayyidina Ali dan sebagainya. Gitu. Terus baru ke kerabat-kerabatnya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, langsung ke masa masyarakatnya. Masa dia dapat misalkan Hamzah dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita boleh hubungkan dengan pengaruh ke negara gimana nih, Ustaz? Kalau negara, iya. Sebenarnya itu akan berimbas tatkala keluarga atau masyarakatnya menjadi baik, maka otomatis negaranya akan menjadi baik. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ahna alal qura amanu wattaqau latafahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu wa'atnahum bima kanu yaktsibun. Jikalau kalian penduduk atau suatu masyarakat Kuro negeri iya, itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka ditimpalah bencana-bencana seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini bencana nih, Ustaz? Ya, harusnya kalau dengan kacamata keimanan disebut azab atau bencana. Karena kebanyakan umat Islam di seluruh dunia tidak kembali kepada basicnya Quran Sunnah, ya kan, gitu. Ya, berarti saat kita ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, itu nggak mesti kita harus punya harta banyak. Nggak mesti, ya kan. Nggak mesti harus status sosial di lingkungan kita lebih baik, enggak ya? Nggak mesti, tapi kalau punya ya kenapa tidak begitu? Seperti Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar kan selalu menang berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi manusia yang terbaik dengan Umar bin Khattab ya. Selalu kalah dia. Gitu. Iya. Tatkala ada suatu habis sholat ya, di sholat asar gitu kan. Sahabatku, siapa yang telah bersedekah? Pasti Abu Bakar dulu yang nunjuk ya. Saya sudah bersedekah dan sebagainya. Jadi saya emang nggak melulu bahwa kita menjadikan yang terbaik itu menjadi harta, tapi kenapa tidak kalau kita menjadi orang kaya, terus punya jabatan, terus punya pengaruh di luar, kenapa tidak digunakan menjadi manusia yang terbaik menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, berarti keberadaan kita dimanapun, kondisi apapun itu haruslah berguna untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan manusia, masyarakat. Bukan Islam aja. Islam bukan Islam saja, masyarakat semua ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Iya. Jadi kepentingan alam semesta. Kalau kita menjadi manusia yang terbaik menurut pandangan Islam, kita pasti berbaik kepada akhlak Allah sebagai horizontal, akhlak Allah sebagai vertikal, dan akhlak sebagai horizontal kepada masyarakat. Yang kiri kanan kepada masyarakat manusia, kiri kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin gitu. Iya. Gitu. Jadi saya teringat dengan cerita kawan saya nih, Ustaz. Dia ceritakan bagaimana kisah Abu Bakar tadi yang Ustaz sampaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dia saat sudah menggantikan Rasulullah, dia sebagai khalifah itu sudah menjalankan apa yang Rasulullah jalankan, dia ikuti semua. Tapi dia belum merasanya kayaknya ada yang kurang
kurang enggaknya akhirnya dia tanya kepada anaknya Aisyah, dulunya istri Rasulullah, adakah amalan yang belum aku jalankan, belum aku tunaikan, yang itu pernah Rasulullah jalankan? Ada. Apa itu? Ternyata menyuapi pengemis Yahudi itu ya. Iya. Padahal dia Yahudi. Yang saat disuapin juga dia selalu memaki. Ya. Tapi dia pun Rasulullah tidak pernah bercerita-cerita lagi ya. Jadi kan yang tahu hanya keluarga terdekatnya, istri-istrinya gitu. Ya. Maka tadi Ustaz sampaikan rahmatan lil alamin. Ya. Nah maka kaitan dengan rahmatan lil alamin, ya, berarti kan alam, tumbuhan, ya, binatang dan seluruhnya yang terkait berada di alam itu. Ya. Maka dalam proses perjalanannya mana yang harus kita prioritaskan, Ustaz? Oh gitu. Dan di antara yang ada ini kan kita maunya yang mana dulu nih? Tadi kan ke pribadi, nah pribadinya apa dulu? Terus ke keluarga, bentuknya gimana terhadap keluarga? Karena ada juga yang saat ngasih nafkah udah merasa selesai tanggung jawabnya Ustaz, sebagai kepala rumah tangga. Ya, gimana nih Ustaz? Jadi dalam proses itu. Nah, prioritas kita itu untuk menjadi manusia yang terbaik itu adalah yang pertama kita kepada Allah dulu. Kita yang terbaik pada akhlak Allah kita sesuai Allah. Ya. Baru yang kedua stepnya kepada keluarga kita gitu kan. Keluarga kita menjadi berakhlak yang baik, menjadi manusia-manusia yang terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah, ya kan. Anak-anaknya rajin ke musola, ke masjid, istrinya berjilbab syar'i dan sebagainya. Oh, emang ada jilbab enggak syar'i? Ada. Ya ada jilbab enggak syar'i ya kan. Kalau istilah di sana jilbab, di luar itu jilbab lontong dan sebagainya gitu kan. Jilbab sakaratul maut katanya. Atau jilbab sakaratul maut digulung-gulung sampai leher gitu ya. Itu udah begitu stepnya. Jadi ada diatur dengan pola-pola Rasulullah dalam menjadi manusia yang terbaik. Jadi pertama kita kepada Allah. Kepada Allah dulu. Bagaimana kita menjadi terbaik? Tentunya kepada Allah itu ubudiyahnya. Dan ubudiyah yang paling tidak ada bagi laki-laki, tidak ada rukhsahnya adalah as-sholat. Ya kan? Baik itu dia sakit, dia tidak sakit, dia kaya, dia miskin, dia sholat. Untuk laki-laki nggak ada rukhsahnya. Jadi itulah tata cara kita bagaimana kita perbaiki dulu kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Tatkala kita baik terhadap hubungan kita kepada Allah, dan Allah akan dengan kekuasaan menjadi baik hubungan kita kepada yang sesama manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta. Mana mungkin kita tatkala kita tidak baik kepada Allah, terus kita berbuat baik kepada masyarakat gitu kan. Kan landasannya tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi gak bernilai. Tatkala hubungan kita kepada Allah itu tidak bagus akhlaknya. Iya. Artinya berarti saat kita juga berbuat baik kepada masyarakat di rumah tangga kita, itu semata-mata karena Allah. Ya. Semata-mata karena emang ini perintah Allah. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalannya diterima. Berarti ada juga amalan yang sia-sia atau tidak ditolak gitu, Ustaz? Ada, ya kan. Jadi gini, amalan itu kan akan berbanding lurus dengan yang namanya ibadah. Jadi ibadah itu medianya dan medianya ibadah. Ibadah apa aja, baik ibadah maupun gero makdo. Berarti ada amalan-amalan yang tidak diterima. Maka Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidak akan kuperintahkan beribadah kepada kamu sekalian kecuali yang mukhlisin, yang ikhlas, ya kan? Dalam mukhlisin itu berarti ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi istilahnya mengikuti ittiba'u Rasul. Pertama mukhlis itu niatnya karena Allah, yang kedua ittiba'ul Rasul. Tatkala kita menjadi manusia yang terbaik dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia, pertama kena Allah. Terus yang kedua ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Karena Rasul adalah manusia yang terbaik bagi kita. Seperti yang tadi saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi terbaik contoh-contohnya. Begitu.
Jadi ada yang tidak amalan-amalan yang tidak diterima, yaitu amalan-amalan yang tidak tu'minu nabilah, tidak karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia karena ingin meraih sekeping dunia yang kecil begitu. Misalkan gini. Kalau kita sholat duha ya kan? Iya. Sholat duha itu kebanyakan kita ya kan keliru bahwa sholat duha itu ingin mendatangkan rezeki dari berbagai arah. Karena doanya begitu. Ya kan? Iya, iya. Ya Allah, andaikan rezeki itu ada di atas, turunkan ke bawah begitu. Andaikan rezeki itu ada di jauh, dekatkanlah. Padahal menurut Rasulullah bahwa sholat duha itu adalah kita bersedekah dengan seluruh 360 sendi-sendi yang ada di dalam diri kita. Itu Rasulullah mengatakan begitu. Bukan karena ingin mendapat rezeki yang banyak, bukan. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita sudah melakukan terus ada Allah kasih rezeki kepada kita, itu efeknya, bonusnya. Ya. Iya, 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 iya. Jadi ada amalan yang tidak diterima, karena amalan yang tidak diterima amalan salah, bukan amalan amilus soleh, ya kan? Iya, iya, Berarti amalan yang salah, ya kan? Jadi amalan yang salah itu tidak dilandasi dengan keimanan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Baik. Terima kasih nih Ustadz, luar biasa penjelasannya. Namun bagaimana biar tadi saat kita di rumah kan harus juga terbaik buat keluarga. Ya. Gimana kalau istri atau anak kita yang terutama yang perempuan, dia kan ada kewajiban tadi kata Ustadz harus menutupi aurat dengan jilbab syar'i. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata ya istilahnya masuk kulit telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Nggak didengar gitu. Ya. Padahal sudah berupaya. Nah, sebatas mana nih orang tua mengingatkan anak, mengingatkan keluarga untuk tetap kepada jalan Allah dan Rasulnya. Yang pertama itu suami dan istri harus kompak. Kompak dalam sama-sama satu pendapat bahwa kita ingin menjalankan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat Islam. Satu visi gitu Satu ya? visi dan misi. Sehingga kita tidak berdebat di depan anak sehingga dia bingung mau ngikutin yang mana gitu. Itu aja. Terus bahwa kalau kita bagaimana anak kita supaya mengikuti visi dan misi kita, maka kita jangan banyak bicara, tapi kita harusnya banyaknya bekerja begitu loh. Mencontohkan. Tatkala anak kita disuruh pakai jilbab, istri kita nggak pakai jilbab, nggak bisa gitu kan. Iya. Tatkala kita misalkan menyuruh anak kita sholat subuh di masjid, kita sholat subuhnya di rumah. Jadi harus, karena gini, ada pepatah bahwa 1000 kata kebaikan itu tidak akan berarti dengan satu perbuatan kebaikan yang terus menerus. Begitu. Jadi kita ngomong sama anak kita tentang kebaikan, tapi faktanya kita tidak melakukan kebaikan itu, berarti susah sekali anak kita mengikuti kita. Dan syaratnya untuk bagaimana tadi anak kita bisa, keluarga kita sesuai dengan aturan-aturan Allah sehingga menjadi keluarga-keluarga yang terbaik, kita satu visi dulu, satu kata ya sama istri kita. Sehingga kita nanti akan gampang mengajarkan kepada anak kita, kepada siapa lagi, saudara-saudara kita yang terdekat, sepupu dan sebagainya. Ya, Mitra JIC, saya sangat tertarik ini kaitannya dengan persiapan rumah tangga gimana Ustaz? Tadi kan ini kalau sudah berkeluarga, kan berkeluarga itu kan sebelumnya ada proses persiapan saat dia belum berkeluarga. Artinya masa jomblo, maka biar nanti berkeluarga satu visi. Nah, jomblo lillahi ta'ala. Nah, proses dalam adakah Islam mengajarkan dengan bagaimana membentuk keluarga atau menikah, memilih pasangan yang biar sevisi gitu, Ustaz. Gitu. Kan tadi berhubungan biar nanti terbaik buat keluarga. Tapi kan berawal dari juga saat ingin awal membentuk keluarga. Ya kalau Ustaz kan udah ada istri, udah ada anak, udah pengalaman. Kan awalnya ini terutama buat para jomblo nih, Ustaz. Ya, kita para
jomblo gitu kan, atau para jomblo atau orang-orang yang belum nikah, itu harusnya mencari komunitas. Komunitas yang misalkan kalau saya biasa mentorin di SMA 15 tuh ada acara komunitas anti pacaran gitu. Gitu. Harusnya harus mencari. Mencari itu dia disebut hidayah mencarinya. Prosesnya. Kalau di sosial media banyak komunitas itu. Bahkan Umatan Wasatun juga ada komunitas yang begitu ya kan. Artinya dia ada training kemunakahatan untuk para jomblo. Motivasi. Sehingga dia tidak keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tatkala dia masa muda. Bagaimana Rasulullah pada masa muda kan. Dia kan tidak tercemar oleh faktor-faktor eksternal yang ada lingkungannya gitu. Faktor-faktor eksternal lingkungannya seperti budaya pacaran dan sebagainya. Kita juga harus begitu, para remaja harusnya tidak tercemar kepada faktor-faktor luar. Misalkan di sini begitu masifnya budaya pacaran, budaya pendekatan. Walaupun sebenarnya secara kultural background sejarah bahwa pacaran itu pada waktu nenek moyang kita itu sebenarnya mengandung arti yang sangat sakral. Wah. Ya. Iya. Ini saya dapat cerita dari guru saya mengandung sangat sakral. Kalau kita masa pacaran di zaman uyut-uyut kita, kalau bapak kita masih pacaran kali ya. Nggak tahu. Iya. Kalau uyut-uyut kita enggak. Jadi pacaran itu tatkala si lelaki telah meminang si keluarga wanita. Setelah meminang, menunggu hari H, maka si wanita memakai tanda pacar. Maka disebut masa-masa pacaran. Oh, yang merah-merah itu? Merah-merah itu. Nggak usah dimasukin cincin, nggak usah. Ya. Pakai tanda pacar aja. Pada waktu zaman uyut-uyut kita, itu disebut masa-masa pacaran karena mendekati hari akad nikah. Kalau sekarang kan enggak. Pacaran itu mengandung arti yang sangat terdegradasi dari nilai sebelumnya. Udah turun. Kalau pacaran sekarang paling minim bonceng motor yang boncengannya nungging. Kalau sekarang begitu kan. Jadi dempetan nyarinya begitu kan. Astagfirullahaladzim. Gitu kan begitu kan. Itu minim gitu kan. Kalau nonton bioskop sekarang bioskop ditutup. Ke taman juga ditutup. Itu minimum dia bisa boncengan gitu. Ya. Padahal masa pacaran dulu kita kalau masa pacaran, ya kan, itu kita ngobrolnya jauh-jauhan tuh cucu kita. Dia di atas, dia di bawah tuh ngobrolnya. Bisa dia, begitu. Karena sekarang sudah terkontaminasi dengan budaya Barat, maka nilainya menjadi turun rendah, terdegradasi nilai-nilai pacaran itu. Pokoknya pacaran nggak boleh dalam pandangan Islam. Ada boleh, tapi ada stepnya setelah dia hitbah. Itu disebut makanya nama pacaran. Dan ngobrolnya didampingi oleh yang namanya pendampingnya, saudaranya. Mahramnya. Iya. Dan sekarang komunitas begitu jarang ya begitu ya. Membuat training atau mempenetrasi lawan dari komunitas yang mendukung pacaran begitu. Ada misalkan biro jodoh online, akhirnya pacaran juga akhirnya. Nggak sesuai juga. Tapi mudah-mudahan kalau di Umatan Wasatun ada yang begitu. Ada ya? Iya. Tadi didik ya kan, yang akhwat-akhwat, yang ikhwan-ikhwan dan sebagainya. Kalau udah siap baat siap, ya udah. Artinya kita cari yang sepupu dia gitu. dibingkai dengan syariah. Dibingkai dengan syariah. Mukhlisina lahuddin. Sehingga saat dia berkeluarga, sehingga kan satu visi tadi. Sehingga dia menjadi keluarga yang terbaik. Awalnya jadi manusia yang terbaik secara individu, syakhsiyah, thayyibah. Gitu. Ya. Jadi Mitra Jaisi di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga peluang kita untuk menjadi manusia terbaik itu sebenarnya besar buat kita. Besar. Ya, banyak buat kesempatan buat kita. Yang itu semua kita jalankan karena Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan terutama tidak pernah putus hubungan untuk hablum minallahnya. Ya. Nah, ya ada ungkapan begini Ustaz. Saya mau sedekah kurang kayaknya pas-pasan. Akhirnya cukuplah sedekah dengan senyum. Boleh nggak Ustaz?
Boleh, karena Nabi mengatakan begitu. Bersedekah kepada saudaramu adalah bersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Cuma jangan senyum melulu gitu. Ya kan? Kita kan saudara kita tuh perlu makan juga kan, nggak senyum juga ya gitu kan. Kalau masa-masa sekarang ini ya mestinya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, bagaimana kita ya kan membantu saudara-saudara kita yang terdampak dari PPKM gitu, pandemi. Iya. Pandemi ini Ustaz ya. Kita harusnya bergerak di situ begitu. Membantu saudara-saudara kita yang isolasi mandiri, isoman sebagainya. Berarti dari Yayasan Ummatan Wasatan atau Ustaz sendiri memobilisasi mengajak siapapun untuk bagi yang mampu tentunya. Ya. Tentunya mampu keimanannya, karena ada juga Ustaz yang orang mampu hartanya, imannya tidak menopang, akhirnya terasa berat banget. Ada tuh Ustaz cerita, ada orang datang pengemis, maaf gitu. Padahal rumahnya besar, mobilnya ada, selalu maaf. Iya. Nggak tahu pengemisnya di kampung rumahnya lebih besar lagi. Tapi lagi akhirnya depan rumahnya itu ada anak muda kumpul-kumpul. Wih, kasihan tuh orang itu. Kenapa? Lihat nanti kalau ada pengemis, dia minta maaf. Berarti kan dia lagi sulit. Nah, anak muda itu mengumpulkan ke masyarakat, ngumpulin uang, bantuan buat orang kaya itu. Kumpulan anak muda itu datang, Pak Haji, Bu Haji ini, apa ini dari masyarakat? Kami lihat Pak Haji kayaknya lagi susah. Oh, enak aja. Ya. Anekdot ya. Anekdot ya. Ya, jadi ternyata di Ummatan Wasatan, Ustadz juga di lingkungan Ustadz, mungkin Ustadz juga mobilisasi agar saudara-saudara kita yang terkena dampak daripada PPKM ini itu biar juga dia merasa terbantukan gitu Ustadz ya. Dengan cara apa tuh gitu Ustadz? Nah, kita berdonasi, teman-teman kita yang agnia, kita berdonasi, kita fastabiqul khairat, ta'awun 'alal birri wa taqwa, sehingga teman-teman kita misalkan di lingkungan sekitar yayasan terbantukan dengan kehadiran kita, sehingga kita sebagai pribadi atau kita sebagai anggota yayasan itu berguna bagi masyarakat, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik. Kan salah satu contohnya adalah parameter berguna bagi masyarakat sekitarnya, bukan masyarakat Islam, juga masyarakat di luar Islam pun tatkala dia terdampak kita bantu. Siapapun ya. Gitu. Ya. Nah, baik Mitra Jaisi, di mana saja antum berada, bahwa setiap kita, siapapun ya, saat dia merasakan betul, menyadari bahwa dirinya seorang mukmin, maka harus berguna buat masyarakat di sekitarnya. Ya. Nah, maka kemampuan yang kita miliki harus benar-benar bisa tersalurkan dengan baik. Ya. Nah, terkadang gini Ustadz, kalau kita bicara pribadi kayaknya kurang, maka perlukah harus ada komunitas? Gitu. Sangat perlu banget, karena gini, kalau kita sendiri itu kecil gitu kan nilainya. Kalau kita sendiri misalkan 1000K itu kan kecil gitu kan. Kalau dia banyak-banyak kan jadi banyak tuh nilainya gitu. Betul. Jadi dalam sholat aja. Kalau sendiri kan nilainya cuma 1 derajat dibandingkan dengan sholat berjamaah 27 derajat. Itu dalam sholat. Apalagi misalkan dalam hal bagaimana kita bermanfaat bagi yang lain. Tentunya harusnya berjamaah. Gitu. Ayat yang tadi 110 itu kelanjutannya pasti ayat tentang wasta'inu bisabri washolat, terus ada tolong menolong dan sebagainya. Tentang dan berjamaah tolong-tolongnya. Wala tafarraqu. Aktasimu bihabillahi jami'a wala tafarraqu. Itu lanjutan dari ayat tersebut, Bang. Sebelumnya ya. Iya. Ya, jadi di kalangan kita itu diperlukan komunitas untuk mengadakan hal seperti itu. Ya. Namun lagi-lagi terkadang ada saja Ustaz yang bahasanya kayaknya nggak enak gitu. Ya. Hadapin saja gitu. Hadapin aja. Jalankan saja terus ya kan. Konsistensi itu lebih penting. Dia jangan sesuatu omongan jadi mundur dan sebagainya. Biarkan aja. Nanti juga dalam baca kita sejarah yang menilai apakah kita itu menjadi manusia yang terbaik dengan menjalankan kita bermanfaat atau menjadi manusia yang
terpuruk dengan diem aja begitu. Tapi kalau dilihat Rasulullah gimana tuh Ustaz? Apakah juga Rasulullah menerima? Ya, menerima kayak Iya. gitu. Oh. Jangankan Rasulullah, nabi-nabi juga begitu dalam mendakwah kebaikan. Wah, kamu mah misalkan nabi yang miskin ya, ada ya nabi yang miskin misalnya. Wah, kamu mendakwakan tauhid atau mendakwakan kebaikan, pengen menjadi orang kaya dan sebagainya. Gitu. Bahkan Rasulullah juga pernah ditawarkan. Tatkala dakwahnya mulai mulai melebar, akhirnya ketakutan tokoh Quraisy maka menawarkan kepada pamannya, Abu Thalib, sepupumu itu Muhammad, kalau ingin menjadi orang kaya, maka saya kumpulkan seluruh harta orang Quraisy menjadi dia yang terbanyak dan dia menjadi orang yang terkaya. Kalau nggak begitu, kalau dia mau menjadi raja, maka saya akan angkat menjadi raja. Atau kalau pengen mempunyai istri yang cantik di antara istri kita, gitu kan? Saya akan ikut, saya bikin perlombaan tercantik bagi perempuan tercantik di suku Quraisy yang menang dikasih Rasulullah. Tapi Rasulullah apa? Andai kata engkau bisa, ya kan, menaruh bulan di tangan kiriku dan matahari di tangan kananku untuk saya berhenti untuk mendakwah kebaikan, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi jalan terus. Dan dia nggak mungkin kan bisa menaruh tangan kiri dan nggak bisa. Makanya dia jalan terus Rasulullah. Artinya nggak bakal mungkin gitu ya. Nggak bakal mungkin gitu. Apapun yang mereka tawarkan, mereka cibirkan, siapapun jalankan saja. Maka wajar Rasulullah juga pernah dibilang majnun gitu saja. Betul. Masya Allah. Ya, nah baik, Mitra JIC di mana saja antum berada, mari kita bisa menarik kesimpulan buat diri kita bahwa setiap diri kita harus bermanfaat buat orang lain. Ya. Apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Dan yang terbaik tadi adalah belajar Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Ya. Maka berarti ada proses ta'alum, ada proses belajar mengajar. Ya. Nah, saat kita belajar mengajar, berarti itu seperti pengajian-pengajian yang pada umumnya gimana Ustaz ya? Ya, harusnya ditingkatin ya. Karena gini, kalau pengajian umum kan sebenarnya bukan ta'lim. Karena tablik dia. Oh, tablik. Beda dengan ta'lim. Kalau ada beberapa fase tingkat pertama tablik itu cuma nggak ada nggak ada hubungan yang lebih antara ustadz dengan audiensnya. Nggak ada, atau dengan objek dakwahnya nggak ada kalau tablik. Dia mau menjalankan setelah dia tablik terserah nggak ada. Tapi kalau taklim itu sudah ada hubungannya, sudah ada alat kontrolnya sama ustadznya. Kamu sholat nggak hari ini subuh gitu kan? Itu namanya taklim namanya. Dan kesalahkaprahan kita semuanya disebut majlis taklim, padahal dia majlis tablik dan sebagainya. Gitu. Kalau taklim itu pasti nulis. Kayak kajian-kajian. Kayak kajian-kajian ya, pasti nulis dia, ada bukunya. Terus ada alat kontrolnya. Kajian-kajian di luar juga ditulis juga. Cuma alat kontrolnya apa? Segitu banyak orang, ya kan, menulis kajian-kajiannya. Terus alat kontrolnya apakah kajiannya itu dilaksanakan? Enggak juga, nggak bisa kontrol juga. Biasanya kalau Rasulullah taklimnya tuh paling banyak 12 orang, liko-liko gitu. Sehingga dia bisa kontrol gitu, ketua majelis taklimnya, ya kan. Kamu sholat enggak gitu kan, subuh. Jadi hari ini, bukan gitu. hanya sebatas menyampaikan, tapi si tadi kata Ustadz objek dakwahnya, audiensnya itu juga terkontrol, amal ibadahnya. Bukan sejauh mana materi yang disampaikan oleh Ustadz tersampaikan, terus diamalkannya. Betul. Masya Allah. Sehingga benar-benar bermanfaat gitu ya. Juga kita juga nggak menafikan yang banyak itu enggak. Dalam proses menjadi Islam kafah itu perlu juga tablik, gitu. Perlu juga. Cuma harus dilaksanakan yang step berikutnya setelah tablik, setelah bina, tablik kan cuma mengiklankan keislaman dan sebagainya. Sakopa Islamnya supaya dia ngerti ini gitu. Kalau dia ngerti ya itulah dia masuk kepada fase berikutnya namanya ta'lim, boleh belajar gitu kan. Kalau nggak bisa baca Al-Quran boleh belajar Iqra sama Ustaz Hasan gitu kan. Boleh. Ya kalau Iqra 1, 2, 3 nggak apa-apa lah. Kalau udah di atas 6, Iqra 6 saya nggak bisa. Karena emang nggak ada Iqra di atas 6. Ya, baik. Berarti untuk
saat kita menjadi lebih baik dalam pandangan untuk menjadi dengan Quran, ya, berarti yang belajar dan mengajarkan dan mendakwahinya itu sebagaimana tadi metode Rasulullah. Ya, diawali juga dari liko-liko ya, yang kurang lebih sekitar 12 orang. Artinya memang terpantau gitu ya dalam aktivitas kesehariannya, dan dilebarkan dengan proses namanya tablik tadi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana ini kaitan juga dengan keterbaikan manusia mungkin. Jumat nih Ustadz, ceramah-ceramah Jumat, kira-kira gimana itu pengaruhnya Ustadz? Harusnya ya, Jumat itu kan pertemuan mingguan, pertemuan pekanan. Iya. Harusnya berpengaruh kepada masyarakat. Cuma kita terjebak kepada syarat dan rukunnya saja gitu. Sehingga kalau Rasulullah dakwah tuh, kalau kita baca historical sejarah Rasulullah, kan selama 23 tahun itu kan 23 tahun berarti kan sholat Jumat kan di 10 tahun ya. Kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun berapa kali sholat Jumat? Tapi dengan berapa kali sholat Jumat, dia bisa nanti menguasai 2/3 dunia. Dan kalau kita lihat sejarah bahwa sholat Jumat Rasulullah itu kayaknya serius banget. Mukanya kemerah-merahan, saking seriusnya gitu. Iya. Gitu kan. Gini enggak, kalau kita sholat Jumat itu kadang kita jadi ngantuk gitu. Emang setannya kali ya. Jadi ngantuk gitu. Memang ada Ustaz ceritanya itu. Oh ya. Jadi pas Rasulullah mau talim, ketemu setan, Oh gitu. ketemu iblis. Itu setannya harusnya kalau talim kan bawa Quran. Tadi ya ikra bawa buku, catatan. Ini bawa paku dan bawa kipas. Iya. Supaya tidur sama gelisah dia ya. Ternyata dia merusak konsentrasi kita. Bokongan ditusuk-tusuk tuh. Rasulullah tanya buat apa itu? Itu kipas buat apa? Berarti kalau kita di Jumat atau di majlis talim ngantuk, berarti sadari itu ternyata Dikipas-kipasi dikipasin setan. sama setan. Ya, maka dipersiapkan betul berarti Ustaz ya. Sebelum kita Jumat, boleh nggak ngopi dulu gitu ya? Boleh. Boleh ya. Cuma sekarang nggak boleh buka kan. Iya. Ya, sebagian ada masjid yang memang mengadakan. Iya, ya. Sehingga memang ini ujian terujilah buat kita, gitu. Bahwa walaupun masjid tutup, ada yang tutup, ada juga yang buka, bagaimana kita berupaya untuk tetap menjalankan ibadah. Dan tentunya sesuai dengan menjaga protokol kesehatan buat kita semua. Karena ini sangat penting buat kita semua. Ya, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah di waktu sekarang sudah tinggal 5 menit lagi kita sampai jam 11, karena kita sampai jam 11 aja. Oh gitu. Ada moto yang ingin menjadi manusia yang terbaik. Silakan Ustaz sebagai bahan kesimpulan buat kita semua. Nggak pakai jauh-jauh. Maksudnya iskariman au mutsahidan. Jadi hiduplah mulia dengan Al-Quran, au mutsahidan atau mati dalam kesahidan membela Al-Quran. Itu moto kita supaya menjadi manusia yang terbaik. Demikian. Ya. Jadi bagaimana menjadi selalu dalam kehidupan kita sampai kematian kita, bahwa kita hidupnya selalu mulia dengan Al-Quranul Karim. Artinya menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran dan tentunya juga meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Inilah yang pernah dilakukan oleh Syed Qutb. Tatkala dia dipenjara dengan ruang 2x1 meter, tapi dia menghasilkan suatu karya yang besar yang sampai hari ini dipakai karyanya, itu tafsir Fi Jilalil Quran. Di dalam mukadimahnya dia mengatakan al hayatu fi jilalil Quran nikmat. Hidup di bawah naungan Quran itu nikmat. Masya Allah. Padahal dia hidupnya nggak nikmat, ya kan? Sengsara kelihatannya. Sengsara, ya kan? Bahkan dia mati di tiang gantungan. Ya kan? Sahid makanya motonya untuk menjadi manusia yang terbaik, sekali lagi, iskariman au mutsahidan. Hidup mulia di bawah bimbingan Al-Quran, naungan Al-Quran, dan mati syahid dalam membela Al-Quran. Ya, baik Mitra Jaisi, luar biasa apa yang sudah kita obrolkan bersama Kang Uje, ya, Ustadz Zainal Arifin, yang sebenarnya hari-harinya dia ini sebagai
Tukang kopi. Sekarang tukang kopi, kedai kopi ya. Ya, punya usaha kedai kopi ya di daerah Sungai Bambu sana Ustaz ya. Ya. Jadi Mitra JIC kalau ingin bisa bersua langsung bertanya atau bagaimana biar materi itu terasa betul, bisa komunikasi langsung, insya Allah datang ke kedainya. Untuk mungkin buat Mitra JIC diskon atau bisa free Ustaz? Bisa, ada kartu anggota, member kasih. Ada sistem member, nanti bisa sambil ngobrol sambil ngopi, itu rasanya lebih semakin bisa merasakan gitu Ustaz. Ya, ya baik. Mitra JIC di mana saja antum berada, ini dari Facebook nih Ustaz, banyak yang mengirim-ngirim, dia juga menyimak ya. Namun saya mau bacakan karena waktu kita sudah mendekati jam 11, insya Allah kita cukupkan saja. Maka kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah streaming langsung dan komunikasi langsung di streaming Facebook JIC ini. Dan kami ucapkan mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan kami semua. Ya. Karena kita hanya untuk berupaya menjadi yang terbaik. Ya. Dan tak lepas kita juga ternyata ada saja kekurangan yang mungkin sadar atau tidak sadar harus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan harapan semoga kita semua menjadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat lebih-lebih, karena saat kita berbuat baik hanya karena Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, Allah pun akan memberikan ganjaran yang terbaik buat kita, dibalas langsung di dunia, dan mudah-mudahan juga nanti Allah akan balas di akhirat, yaitu dengan sama-sama dalam surganya. Amin, ya rabbal alamin. Bukan cuma diri, tentunya juga harus berfaedah, bermanfaat buat keluarga kita dan masyarakat kita. Mari kita cukupkan dengan sama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.